Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Gilangananda dengan NIM 23050001. Kali ini saya ingin mempresentasikan remedial UAS Teknik Pemboran 1. Kita lanjut ke slide pertama. Di sini di slide pertama ada circulation system atau sistem sirkulasi. Kita mulai dari mud pitch di sini. Mud pitch itu lumpur pengemboran yang disimpan di mud pitch setelah pembersihan. Ini tuh ibarat tangki tangki utamanya lumpur. Nah, jadi dari mud pitch ini disedot ke mud pump atau bisa disebut pompa lumpur. Nah, jadi dari mud pitch terus ke section line terus ke mud pump. Nah, habis itu tugas pompa ini ngasih tekanan biar lumpur bisa jalan berjalan keliling sistem. Jadi dari sini 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 sini. Nah, ini tuh matpam itu seperti ini bentuknya ya. Sini ini matpam. Nah, jadi habis dari matpam naik ke standpipe. Nah, itu dari sini ke discharge line terus standpipe. Habis itu masuk ke rotary hose ini atau selang fleksibel dan menuju swivel. Kalau udah sampai swivel, dia bakal masuk ke Kelly. Habis itu, lalu masuk ke drill pipe, lalu keluar dari bit, terus ke drill collar, lalu anulus. Habis itu dia bakal nyemprot nyemprot farmasi ke sel segar. Jadi dia tuh di sel segar dipotong, disaring potongan yang besar. Jadi yang besar-besar itu disareker. Terus dipindahin lagi tuh ke descender. Nah, di descender ini pemisah pasir. Jadi yang eh, teksturnya seperti pasir itu dipisahin di descender. Lalu dipindahin lagi ke desilter. Nah, desilter ini untuk misalnya lumpur halus. Jadi yang teksturnya lumpur halus itu dipisahin sama desilter ini. Habis itu masuk ke centrifuge. Nah, di centrifuge ini itu partikel yang paling halus. Jadi di sini tuh partikel yang paling halus tuh dipisahin semua. Habis itu balik lagi ke mud pitch. Nah, lumpur yang udah bersih masuk lagi ke mud pitch itu untuk dipakai ulang. Nah, kita udah kelar untuk jelasin circulation system. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Itu di soal pertama. Diketahui data lapangan kedalaman sumur 6.000 feet, rate minimum atau Qmin 444 GPM, rate maksimum atau Qmax 762 GPM, daya maksimum atau horsepower max itu 1388 horsepower. Batas max pump trik yang tersedia tekanan permukaan max 2145 psi dan densitas lumpur adalah 11,2 ppg dengan data flow pump pretest atau FPRT. Data lapangan Q1 sama dengan 432 GPM, PP1 sama dengan 560 psi atau tekanan parasitik, pompa lumpur awal Q2 sama dengan 211 GPM, PP2 sama dengan 195 psi atau tekanan parasitik pada drill string. Di sini ada note PP1 dan PP2 adalah tekanan parasitik yang merupakan tekanan standpipe. Lalu jawablah pertanyaan optimasi hidrolika berikut ini menggunakan konsep BHHP. Yang pertama, kehilangan tekanan di bit. Kedua, rate optimum atau QOPT. Ketiga, tekanan permukaan yang digunakan. Keempat, kombinasi ukuran nozzle. Jadi penyelesaiannya
Satu, menentukan aliran turbulen dan aliran laminar. Rumusnya itu Z sama dengan log kali PP1 per PP2 per log Z sama dengan log PP1 per PP2 dibagi log dikali Q1 per Q2. Sini dikasih not. Harga Z tidak boleh dibulatkan sebab mempunyai harga nilai 1 sampai 2. Artinya 1 itu alirannya laminar. Kalau bernilai 2 itu alirannya turbulen. Nah, di sini kita masukin angka di rumusnya. Z sama dengan log dikali 560 per 155 dibagi log dikali 432 per 211. Itu hasilnya 1,79. Jadi pola aliran ini adalah laminar. Kenapa dibilang laminar? Karena ini tuh dihitungnya 1 ya. Karena 1,79. Kecuali kalau dia 2 lebih dari 2 itu bisa dibilang turbulen karena ini kurang dari 2 dan hasilnya 1,79 jadi laminar disebutnya. Nah, lanjut menentukan konstanta kehilangan tekanan atau K parasitik, bisa disebut juga Kp. Rumusnya itu Kp sama dengan PP1 per Q1 pangkat Z. Kita masukin angkanya 560 per 432 pangkat 1,79 sama dengan 0,0107. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu gunakan flowchart BHHP. A. Menentukan kehilangan tekanan di pahat atau bit, yaitu PB. Rumusnya PB sama dengan Z dibagi Z ditambah 1 dikali Pmax. Terus kita masukin angkanya di sini. 1,79 dibagi 1,79 dikali 2145 sama dengan 1376,2 PSI. Lanjut ke B. Menentukan rate optimal atau QOPT. Rumusnya yaitu QOPT sama dengan Qmax dibagi Kp dikali Z plus 1 pangkat 1 per Z. Kita masukin angkanya di sini yaitu 2145 dibagi 0,0107 dikali 1,79 ditambah 1 pangkat 1 per 79. Lalu hasilnya adalah 516,6 GPM. Lalu C, menentukan tekanan permukaan atau Pmax. Nah, data lapangannya di sini adalah 245 PSI, seperti yang di soal. Di sini di soal 2145 PSI. Sudah, kita lanjut ke soal D. Menentukan kombinasi ukuran diameter nozzle. Di sini ada QAPT sama dengan 516,6 GPM dan kedua ada Qmax sama dengan 762 GPM. Lalu kita kombinasikan. Nah, di sini hasilnya kalau sudah dikombinasi ternyata hasilnya di sini QPT kurang dari Qmax. Nah, itu berarti bagus. Kenapa bagus? Karena jika QPT lebih dari Qmax, itu akan terjadi waste out atau pengikisan lubang karena aliran turbulensinya tinggi. Nah, yang kedua ini ada QOPT sama dengan 516,6 GPM. Lalu QMX-nya sama dengan 762 GPM. Dan kita kombinasikan. Lalu dikombinasikan ini hasilnya adalah QLPT kurang dari Qmin. Dan hasilnya bagus juga. Lalu di sini ada catatan juga QOPT sama dengan Qmin itu akan terjadi
itu akan memerlukan menggunakan optimasi hidrolika konsep GV, menggunakan nozzle lebih kecil dan biasanya menembus formasi keras. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu menentukan kemampuan pompa rig HPS atau regular pump rate. Rumusnya itu HPS sama dengan Vmax dikali QOPT per 1714. Kita masukkan angkanya di sini. Jadi 2145 dikali 516,5 per 1714 sama dengan hasilnya 646,4 HP atau horsepower. Jadi ternyata tenaga pompa yang dibutuhkan itu sebesar 646 horsepower. Eh, maksud saya 646,4 horsepower. Sedangkan batas max pump rate-nya itu sebesar 1388 horsepower. Nah, HPS itu HPS-nya itu lebih kecil daripada HP Max. Dan itu bagus. Di mana HPS-nya sama dengan 646,4 horsepower. HP Max-nya itu 1388 horsepower. Nah, lalu kita menentukan nozzle dari rumus. Rumusnya itu ini, romot dikali QPT. Ini bisa disebut romot atau bisa juga disebut densitas lumpur. Nah, dikali QOPT pangkat 2 per 10.585 dikali PB. Kita masukkan angkanya di sini, jadi 9,2 dikali 516,5 pangkat 2 per 10.585 dikali 1.376,2 sama dengan hasilnya yaitu 0,4049 inci pangkat 2. Lalu kita ke menentukan diameter nozzle. Rumusnya itu 32 akar 4 kali A per 3 V. Kita masukkan angkanya di sini. 32 akar 4 dikali 0,4049 per 3 dikali 3,14 sama dengan 13,28 inci. Kita buletin. Karena ini 13,28, jadi kalau kita buletin bakal menjadi 13 inci saja. Kecuali kalau dia lebih dari 0,5, misalnya 13,6 atau 68, itu akan menjadi 14 inci. Nah, di sini kan 13,28, jadi kita ngambilnya 13 inci kalau dibuletin. Lanjut, pahat yang digunakan adalah tricon bit. Rumusnya yaitu X, 3. Kita lanjutkan X kurang X kurang X ditambah 1 sama dengan 13 kurang 13 kurang 14. Yaitu kalau dua kon berdiameter 13 inci, yaitu 13 per 32 dan 13 per 32 juga. Kalau yang satu kon berdiameter 14 inci, yaitu 14 per 32. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu soal nomor 2, yaitu kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan adalah 10.000 feet. Harga bit atau bit cost itu 1.000 US dollar. Lalu sewa rig atau rig cost itu 500 US dollar per jam. Sewa downhole motor atau rent DHM itu 5.000 US dollar per hari. Waktu round trip 1 jam plus 1.000 feet. Laju penembusan ROP feet per jam sebagai fungsi T jam. Untuk T lebih dari 0 sudah. Dengan persamaan ROP sama dengan 25 strip T strip 1. Hitung dengan interval waktu per 2 jam. Pertanyaannya adalah A. Kapan bit harus diganti? B. Berapa harga CPF atau cost per feet?
C. Berapa total cost sampai pergantian bit? Kita bakal nyelesain ini di slide berikutnya. Diketahui kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan yaitu 1000 feet. Harga bit atau bit cost itu 1000 US dollar. Sewa rig atau rig cost itu 500 US dollar per jam. Lalu sewa downhole motor atau rent DHM itu 5000 US dollar per hari. Waktu round trip 1 jam per 1000 feet. Laju penembusan ROP laju penembusan ROP feet per jam sebagai fungsi T jam untuk T lebih dari 0 dengan persamaan ROP sama dengan 25 strip T strip 1. Persamaan cost per feet atau CPF. CPF sama dengan CB plus CR dalam kurung TT plus TR dibagi F. Nah, ini rumusnya untuk CPF ya, di mana CB sama dengan bit cost atau bisa disebut US dollar, CR rig cost dan bisa disebut US dollar per jam. TT sama dengan waktu round trip atau jam per feet. TR sama dengan umur bit atau pahat. F sama dengan footage atau deep 1 kali run bit. Catatan, hitung dengan interval waktu per 2 jam. Lanjut ke berikutnya, itu jawabannya. Ini kan dibuat hitungan semuanya dalam per jam ya. Jadi sewa DHM atau downhole motor itu 5000 US dollar per hari. Jadi 5000 US dollar per hari dibagi 24 jam per hari. Jadi hasilnya 208,3 US dollar per jam. Kalau yang CR ini atau recost, jadi rumusnya recost plus sewa DHM atau downhole motor itu 5000 US dollar ditambah 206 US dollar sama dengan 708 US dollar. Kalau yang TT itu 1 jam per 1000 feet dikali depth. Depth itu kedalaman sama dengan 1 jam per 1000 feet dikali 10.000 feet sama dengan 10 jam. Dan di sini tripping atau round trip waktu cabut pemasangan pipa. CB-nya itu sama dengan 1000 US dollar. ROP-nya sama dengan 25 strip T strip 1 feet per jam. F-nya itu atau footage sama dengan ROP dikali 2 plus kumulatif pada jam di atasnya atau footage. Lalu CPF. CPF itu cost per feet. Itu rumusnya CB plus CR dalam kurung TT plus TR per F. Cost per feet yaitu US dollar per feet. TR-nya itu umur pahat dalam T jam. Setiap interval 2 jam. Yaitu misalkan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tabulasi. Jadi nomor 1 sampai 10 itu per jamnya dari 2, 4, 6. Ini perkalian 2 lah pokoknya karena 2 jam. 2, 4, 6, 8, 10, sampai 20. ROP feet per jamnya mengikuti yang ini. Tapi ini kan karena ROP-nya itu turun. Jadi dari 24 ke 6. Kalau kumulatif voltage-nya itu naik dari 48 ke 300. Dan dan CPF-nya itu menurun dari 197 ke 74. Di sini ada grafik yang mengikuti tabulasi di samping ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulannya, bit harus diganti pada waktunya adalah 16 jam karena untuk waktu 17 jam harga CPF sudah mulai naik. Harga top feed disebabkan karena 1. Bit mulai tumpul. 2. Laju penembusan sudah berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh bit tumpul. 3. Sewa rig dan sewa DHM tidak mungkin berkurang harganya per jam dan perharinya. Argo tetap.
Yang B, harga CPF atau cost per feet optimum adalah 197,8 US dollar per feet. Lalu yang C, total cost sampai waktu pergantian bit adalah mulai CPF di jam kedua sampai CPF di jam ke-16 adalah 782,82 US dollar. Kita lanjut ke nomor 3. Pada program pemasangan intermediate caching, diketahui densitas mat versus depth selama pemboran atau data-data densitas mat versus depth dari sumur sekitarnya. Untuk tekanan formasi tertinggi dengan densitas mat 16,2 ppg, shock factor atau trip margin untuk mencegah kick dari formasi apabila saat cabut drill string sebesar 0,3 ppg dari table. Surge factor untuk mencegah loss circulation atau pecah formasi pada saat memasukkan drill string sebesar 0,3 ppg. Safety factor 0,2 ppg, jadi total gradien rekahnya itu 16,2 ditambah 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,2 ppg. Di mana letak intermediate caching-nya sesungguhnya. Nah, di sini kita nyari data yang diberikan dulu. Data yang diberikan itu densitas matnya itu atau formation pressure-nya itu 16,2 ppg. Lalu ada shock factor 0,3 ppg, surge factor 0,3 ppg, safety factor 0,2 ppg. Habis itu kita hitung total gradien rekahnya. Rumusnya udah dikasih di soal. Di sini. Ini rumusnya. Nah, rumusnya itu 16,2 ditambah 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,2. Lalu kita hitung 16,2 ditambah 0,3 sama dengan 16,5. 16,5 ditambah 0,3 sama dengan 16,8. Lalu 16,8 ditambah 0,2 sama dengan 17,0 ppg. Jadi total gradien rekahnya itu 17,0 ppg. Kita lanjut. Jadi yang ketiga ini konversi ke gradien reka. Kita pakai konversi 1 ppg sama dengan 0,052 per psi per feet. Gradien reka sama dengan 17,0 per times 0,052 sama dengan 0,884 psi per feet. Lalu yang keempat, menentukan kedalaman intermediate casing. Intermediate casing dipasang di kedalaman saat tekanan hidrostasi mat sama dengan tekanan rekah. Tekanan rekah atau PFR sama dengan 0,884 psi per feet dikali depth. Kalau kita punya data leak of test atau formasi dari sumber sekitar, kita cocokkan ke dalam saat gradien mencapai 17,0 ppg. Nah, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.